ini kan juga hanya 7 kursi. Nah, suara yang kencang memang Bos Urip dengan Bos Rohimah diadu-adukan lah. Adapun Farah kalau seumpama 7 kursi naik, berhubung cuma 3 kursi jadinya hitung-hitungan politiknya sulit. Waktu sebelum pil caleg itu tadinya saya ketemu Ibu Edita itu Farah mau dianukan dengan si Reynaldi, anaknya itu. Farah calon bupatinya, Reynaldi wakil, tapi dengan konstelasi pilkada ternyata PAN cuma 3, Golkar 10 kan nggak mungkin. Siapa calon yang paling bisa diterima itu sekarang bukan usulan daripada daerah, tapi pusat yang akan menentukan. Daerah tinggal menerima. Siapa pusat, DP atau daerah itu bilang melaksanakan konstelasi seperti ini. Tapi saya tetap on the track kepada forum transparansi Pilkada Subang. Itu jalur yang lebih netral, kita menjadi pemantau, kita tidak langsung terlibat di dalam politik praktis dukung-mendukung, tapi kita punya kemanfaatan untuk mengawasi pelaksanaan pilkada baik dari awal sampai akhir nantinya. Nah, saya sudah bicara kepada yang mulia Bapak Ketua bersedia untuk bergabung menjadi salah satu anggota forum. Dengan konstelasi yang sedemikian sengitnya, saya terpaksa duduk sebagai ketuanya. Tadinya saya hanya sebagai pendiri dan penasihat hukum, tapi konstelasi politiknya seperti ini, saya duduk sebagai ketua, wakil ketuanya nanti yang Pak Ketua LSM Langmas. Dan untuk anggota saya selektif, artinya saya tidak akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya LSM Ormas, karena yang kita butuhkan adalah kualitas berpikir, bukan banyak-banyak anggota tapi enggak yang ngerecokin, yang narik-narik pada tidak adanya. Untuk itu terang di wilayah Pantura ini LSM Langmas adalah yang paling saya andalkan, dan di wilayah Pantura hanya LSM Langmas aja yang gabung di forum transparansi Pilkada Subang. Hanya LSM dan beberapa orang, dan yang dulunya itu tumpuk semua, sekarang saya tidak mau, walaupun banyak yang mau ikut mendaftar, karena gunakan hanya ajimum, kita bikin kajian. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Jadi siapapun bupatinya, artinya kita tetap dihargai, kita tetap mempunyai eksistensi. Ke depan saya akan maju lebih ke depan, partisipasi langsung masuk ke Pemkab Subang. LSM Langmas pun saya dorong untuk bersama-sama. Untuk itulah saya juga sudah bicara ke Pak Kades, ayo kita bareng-bareng. Saya setuju kalau LSM Langmas bekerja sama dengan pemerintah Desa Belanakan. Kalau LSM yang lain saya tidak setuju, karena saya tidak tahu kualitasnya, saya tidak tahu integritasnya, dan Pak Camat Belanakan juga tidak mengizinkan.
mohon maaf, pertemuan malam ini juga sudah saya minta restu dari Pak Camat, ternyata beliau mendukung. Itu kan seperti itu ya. Tadi saya sudah telepon. Jadi harapan saya, usia kita semakin tua, pengalaman kita sudah cukup. Ke depan kita bukan sebagai penggembira lagi, tapi kita sebagai pihak yang berpartisipasi aktif, bukan mendukung, tapi mempunyai posisi sejajar dengan pemerintah, bukan sebagai LSM yang datang bawa proposal gedor-gedor camat. Saya tidak mau lagi seperti itu. LSM Elang Mas harus betul-betul anggarannya jelas oleh Pemkab Subang, sehingga bisa kesulitannya bisa dijaga, idealismenya juga bisa, integritasnya juga bisa terjaga. Katakan role model di wilayah Mas lah yang menjadi contoh, yang menjadi aset, menjadi wajah dari Palembangan maupun wilayah Palembangan. Penting ini saya sampaikan karena untuk pemekaran Subang menjadi Kabupaten Subang dan Kabupaten Subang Utara itu juga